ketemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah MMIK atau Manajemen Mutu Informasi Kesehatan yang ada di Prodi D3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan. Untuk subpokok bahasan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kuantitatif rekamedis. Kita mulai. Untuk ini analisis kuantitatif rekamedis ya. Nah, di sini ada pengertian. Pengertian analisis kuantitatif kalau menurut Gemala Hatta itu menilai kelengkapan dan keakuratan rekam kesehatan. Sementara kalau menurut Russo, itu analisis kuantitatif itu adalah telaah atau review rekam medis untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan. Nah, di sini analisis kuantitatif rekam medis untuk rawat inap itu ada dilaksanakan dengan dua kategori ya. Yang pertama ada concurrent review atau concurrent analysis. Di sini adalah analisisnya dilakukan saat pasien masih berada di sarana pelayanan kesehatan. Jadi pasiennya belum pulang, masih dirawat. Dan hal ini pun yang memang yang disarankan karena lebih bisa kita mendapatkan data pasiennya saat itu juga, baik itu data identifikasi pasiennya ataupun data klinisnya begitu. Nah, untuk yang kedua itu retrospektif review atau retrospektif analisis. Di sini dilakukan analisisnya setelah pasiennya pulang dari sarana pelayanan kesehatan. Nah, tapi rata-rata yang dilakukan di sarana-sarana pelayanan kesehatan itu adalah yang retrospektif. Karena kalau retrospektif kan pasiennya sudah tidak ada, jadi kelengkapan rekam medisnya itu lebih bisa langsung dilengkapi. Jadi tidak bolak-balik dipinjam oleh unit rekam medis, langsung masuk lagi ke ruangan dan bolak-balik seperti itu. Jadi rata-rata yang digunakan itu yang retrospektif, walaupun yang concurrent itu lebih disarankan, seperti itu. Nah, di sini kalau untuk analisis kuantitatif yang rawat jalan, ini dilakukannya setelah pasien menyelesaikan kunjungan, biasanya kalau rawat jalan. Jadi setelah pasiennya pulang dari unit rawat jalan, maka langsung dilengkapi ya dan dicek keakuratannya. Nah, ini disebut juga dengan retrospektif review. Nah, sementara untuk yang pendokumentasian analisis kuantitatif ya, di sini ada harus yang pertama harus mengikuti peraturan staf medisnya ya. Jadi disepakati sesuai dengan SOP yang ada, sesuai juga dengan peraturan administrasi seperti apa gitu ya, tentang kelengkapan dan sebagainya. Terus juga harus disesuaikan dengan standarisasi perizinan, akreditasi tentunya, baik akreditasi yang nasional maupun yang internasional, dan badan pemberi sertifikat, seperti halnya BNSP, ya begitu. Nah, dilanjut, untuk kompetensi PMIK atau Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam melakukan analisis itu harus apa? Yang pertama harus paham mengenai jenis formulir yang digunakan. Karena kan banyak ya formulir-formulir di rekam medis itu, dan seorang PMIK itu harus paham mengenai jenis-jenis formulir yang digunakan. Yang keduanya, jadi jenis formulir apa saja yang harus ada, karena setiap kasus pasti berbeda kelengkapannya. Contohnya, kalau pasien operasi, pasti harus ada inform konsen atau surat persetujuan tindakan. Harus ada juga laporan operasinya, laporan anestesi, dan seterusnya, begitu ya. Nah, terus harus paham juga mengetahui siapa orang yang berhak mengisi rekam medis tersebut. Apakah tenaga medis, ya, PPA, para pemberi asuhan, baik itu dokter, perawat, bidan kah, ataukah memang yang harus mengisi hal tersebut adalah pihak pasien dan keluarga pasien. Contohnya seperti di general consent.
Itu kan hak dan kewajiban pasien ketika akan dirawat inap, begitu. Nah, itu kan harus ditandatangani oleh pasien ataupun pihak keluarga. Nah, terus yang keempatnya di sini adalah siapa orang yang berwenang dalam melegalisasi atau legalitas penulisan. Jadi siapa yang berwenang, punya wewenang untuk menandatangani keabsahan formulir tersebut, begitu. Contohnya, kalau untuk ringkasan keluar atau discharge summary itu kan biasanya ditandatangani oleh dokter penanggung jawabnya atau oleh PJP gitu ya. Sementara kalau untuk inform consent, pihak pasien harus menandatangani, keluarga atau saksi juga harus ada, dan dokter penanggung jawabnya juga harus menandatangani. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dilanjut, tujuan analisis kuantitatif ini untuk apa sih? Jadi untuk melengkapi kekurangan yang dapat dikoreksi. Dia di sini artinya dapat dikoreksi itu adalah perbaikan, tapi harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi tidak boleh ngarang ataupun sifatnya yang subjektif gitu, tapi harus berdasarkan fakta yang terjadi sehingga hal tersebut menjadi objektif. Nah, dan ini harus segera ya. Kalau bisa saat pasiennya masih dirawat begitu. Nah, terus yang keduanya ini untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang tidak lengkap. Seperti apa? Contohnya misalkan pelayanan pasien ya. Kan ada pasien itu yang memang dia masuk dulu ke IGD, baru dia harus masuk ke ruang perawatan atau rawat inap ya. Ada juga yang dari ruangan operasi atau ruang OK, lalu dia masuk ke ruang perawatan atau ruang rawat inap. Bahkan ada juga yang dari rawat jalan dulu, baru dia masuk ke rawat inap. Jadi pelayanan-pelayanan yang didapatkan pasien apa saja, atau mungkin pasiennya harus mendapatkan pemeriksaan penunjang, misalkan seperti USG, radiologi, CT scan, MRI, dan seterusnya. Nah, yang keduanya, melindungi semua pihak dari kasus hukum tentunya ya, baik itu untuk pasien dan keluarga pasien ataupun untuk tenaga medisnya ya. Jadi dilindungi hukum. Terus mematuhi peraturan-peraturan yang ada tentunya. Jadi kita kan tidak boleh di luar aturan, harus sesuai dengan regulasi yang ada. Dan analisis data dan juga perhitungan statistiknya yang akurat. Ya, jadi kalau sudah lengkap, maka kan hasil analisis data dan perhitungan statistiknya juga akan valid ya, valid dan juga akurat. Tapi berbeda ketika data yang kita punya itu tidak lengkap. Pasti hasil akhirnya analisis dan perhitungan statistiknya itu juga tidak akurat, bahkan tidak valid gitu. Oke. Komponen apa saja yang harus ada di analisis kuantitatif? Yang pertama, ya, ini ada yang pertama itu identifikasi pasien, laporan penting atau bukti rekaman, review autentifikasi atau keabsahan rekaman, dan review tata cara pendokumentasian. Nah, kita lihat satu persatu, ini untuk identifikasi pasien. Identifikasi pasien itu yang pertama atau contohnya itu nama pasien, nama lengkapnya. Ya, kadang kan ada yang disingkat, misalkan M. Abdul Rozak. M-nya itu apakah Muhammad atau apa ya? Jadi harus diupayakan lengkap. Biasanya kan ada first name, ada last name gitu ya. Kecuali yang memang namanya satu suku kata, seperti misalkan Supriyono aja. Nah, itu kan berbeda lagi. Jadi saat ini untuk penulisan nama itu biasanya mengikuti dengan KTP ya, karena kan kaitannya juga kalau yang pasien BPJS itu harus cocok ya antara KTP, KK sama kartu BPJS. Terus nomor rekam medis. Jadi nomor rekam medisnya harus ada ya. Tempat, tanggal lahir, dan umur. Nah, ini juga sangat berpengaruh karena nanti untuk laporan statistik itu kan ada seperti halnya laporan yang membedakan range umur gitu. Terus juga apalagi bagi dokter atau bagi tenaga medis dalam
membuat suatu dosis itu kan biasanya dilihat juga dari segi umur. Tuh. Nah, terus alamat lengkap. Hati-hati dalam menganalisis alamat lengkap. Ya, jadi alamat lengkap itu harus mencakup nama jalan atau bloknya, ada nomor rumahnya, ada RT, RW, ya, terus desa atau kelurahan, ada kecamatan, ada kabupaten atau kota, bahkan sampai kode pos dan provinsi. Nah, jadi hal itu memang harus lengkap. Kalau sudah kita sistemnya input ke komputer, itu kan bisa di-lock. Kalau tidak lengkap, pasti nggak bisa di-submit gitu ya. Tapi kan kalau manual, kadang males nulis, misalkan Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Nah, Jalan Soekarno-Hattanya nomor berapa? Kan luas ya, panjang sekali tuh Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Jadi di area yang mana? Jadi harus mencakup yang tadi ya. Itu namanya alamat lengkap. Simpelnya gini, kalau kita kirim ke alamat tersebut kira-kira nyampe atau enggak. Nah, berarti alamat itu sekurang-kurangnya harus mencakup hal-hal yang tadi. Terus, data penanggung jawab. Di sini data penanggung jawab itu bisa wali, ya, orang tuanya, atau bahkan suaminya, atau istrinya, ya, atau wali lainnya. Terus, tanda tangan persetujuan. Nah, ini kalau memang diminta persetujuan-persetujuan, maka harus ditandatangani oleh pasien ataupun pihak keluarga. Nah, di sini ada laporan yang penting. Laporan yang penting di sini atau disebut juga dengan bukti rekaman. Contohnya, kelengkapan general consent kalau pasiennya rawat inap. Ya, di sini kan ada tertera hak dan kewajiban pasien ya. Terus kelengkapan formulir ringkasan masuk dan keluar. Karena dalam ringkasan masuk dan keluar itu salah satunya ada data identifikasi pasien, data klinis, ya, data finansial, ada juga data yang didapat di rumah sakit. Nah, itu jadi harus lengkap. Terus, pengkajian awal dokter, seperti halnya lembar anamnesa atau hasil wawancara. Ya, ada auto anamnesa kan, ada alo anamnesa, secara langsung atau tidak langsung. Jadi biasanya ini mengenai keluhan-keluhan pasien, reaksi-reaksi yang ditimbulkan pasien sebelumnya, begitu. Terus riwayat penyakit pasien dan keluarga, jika ada ya riwayat-riwayat sebelumnya. Terus pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik dari mulai palpasi, perkusi, auskultasi, ya, dan inspeksi. Nah, tuh, terus diagnosis, baik diagnosis awalnya, diagnosis utama, dan kalau ada diagnosis tambahan. Terus termasuk kode diagnosis dan kode tindakan jika ada tindakan. Terus di sini juga harus menganalisis kelengkapan asuhan keperawatan dan instruksi dokter. Terus kelengkapan catatan perkembangan atau progress note, observasi kliniknya, ya, mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan lain, kayak pemeriksaan cairan dan sebagainya. Nah, di sini juga harus dilihat kelengkapannya. Terus kalau dalam kasus tertentu, itu ada yang diminta inform consent. Contohnya kalau pasien tersebut akan dilakukan suatu pembedahan atau tindakan, harus nandatangani inform consent. Terus juga ada laporan operasi, anestesi, terus juga ada patologi anatomi. Itu hanya untuk kasus-kasus tertentu. Terus juga ada kelengkapan rencana pasien pulang dan ringkasan keluar atau discharge summary. Ya, jadi dari mulai ringkasan dari mulai awal pasien masuk sampai dengan pasien keluar sehingga keluar tarifnya berapa. Nah, itu harus dicek kelengkapannya. Nah, untuk yang review autentifikasi atau keabsahan rekaman, ini salah satunya adalah harus ada nama atau cap atau stempel biasanya ya. Nah, terus tanda tangan di dalam rekam medisnya, barcode jika ada dalam formulir tersebut. Biasanya kan kalau yang sudah elektronik tuh ada QR code-nya atau ada barcode gitu. Nah, itu harus valid dan termasuk gelar profesinya.
Ya, misalkan dokter DPJP itu kan pasti punya gelar profesi. Nah, itu juga harus disertakan ya, harus lengkap. Nah, oke. Lanjut untuk yang terakhir, review tata cara pendokumentasian. Jadi yang pertama harus memeriksa pencatatan yang tidak lengkap dan tidak terbaca. Sehingga kalau tidak lengkap minta untuk dilengkapi, kalau tidak terbaca kita konfirmasi. Ya. Nah, terus memeriksa barisan pengisian pada form jika ditemukan ada yang kosong. Misalkan ada baris yang harus diisi tapi ternyata dikosongkan. Nah, itu maka harus minta untuk dilengkapi. Memeriksa penggunaan singkatan-singkatan, tapi hal tersebut belum diatur dalam SOP. Biasanya kan singkatan-singkatan, terlebih lagi untuk singkatan diagnosis itu harus dibuatkan SOP-nya. Kalau sudah sesuai dengan SOP ya berarti nggak masalah. Tapi kalau belum sesuai ya atau belum diatur dalam SOP, maka ini harus dikonfirmasikan. Terus, kelengkapan asuhan keperawatan dan instruksi dokter, pembetulan kesalahan. Nah, pembetulan kesalahan di dalam rekam medis itu kan hanya boleh dicoret 1 atau 2 garis, jangan sampai dihitamkan atau bahkan di tip X atau bahkan dihapus ya. Nggak boleh kan, jadi coret 1 atau 2 garis saja, baru diberi paraf atau tanda tangan. Terus diganti di yang kosongnya dengan yang benarnya apa. Tuh. Nah, di sini untuk metode analisis, ini ada yang memang Fasiankes itu memilihnya. Ada secara umum, ada yang secara khusus. Kalau secara umum, ini menganalisis semua lembaran rekam medis secara lengkap. Semua lembarannya dianalisis. Lembaran demi lembarannya dianalisis. Kalau yang lembaran khusus, ini menganalisisnya hanya beberapa lembaran yang dianggap penting saja. Seperti contohnya analisis kelengkapannya untuk yang di formulir ringkasan masuk dan keluar, inform konsen, ringkasan keluar atau discharge summary. Nah, biasanya yang dianalisis hanya beberapa form yang memang dianggap penting. Dan memang yang dilaksanakan di Fasiankes kebanyakan itu yang khusus ini. Karena keterbatasan juga salah satunya SDM misalkan, dan juga kan apalagi kalau rumah sakit rujukan, itu kan pasiennya tuh ribuan ya, sehingga kalau satu pasien aja lembaran formulirnya bisa beratus-ratus lembar kan nggak mungkin satu persatu. Jadi yang dianggap pentingnya saja. Begitu ya. Nah ini ada contoh kasus di sini. Ini di sini kan ada keterangan ya. Yang tadi kriteria analisisnya itu ada identifikasi pasien, ada laporan penting atau bukti rekaman, ada review autentifikasi atau keabsahan rekaman, dan review tata cara pendokumentasian. Nah, di sini kita buat beberapa nomor rekam medis. Berarti kalau kita meriksa 3, maka kita sediakan 3. Kalau misalkan kita memeriksa 5, menganalisis 5 berkas, ya berarti harus 5 juga. Nah, terus juga di sini ada keterangan lengkap, tidak lengkap, sama yang tidak ada, gitu ya. Jadi setiap berkasnya punya 3 item ini lengkap, tidak lengkap, dan tidak ada. Terus ada rekapitulasi dari ketiga yang kita periksa, terus jumlah yang kita periksanya berapa, sehingga persentasenya berapa. Kurang lebih kalau untuk identifikasi pasien itu dari nama lengkap sampai status perkawinan, laporan penting itu ada general consent sampai ke rencana pasien pulang, terus kalau review itu dari nama lengkap sampai gelar profesinya, review tata cara pendokumentasian itu dari catatan yang tidak terbaca sampai yang ada pembetulan kesalahan ya. Nah, contoh ini rumusnya, polanya kita mudah saja. Ini untuk rekapitulasi itu berarti dijumlahkan dari ketiga berkas yang kita periksa. Ini lengkap, berarti tinggal kita ini sama dengan yang lengkap ini ditambah yang lengkap kasus yang kedua, ditambah yang lengkap kasus yang ketiga. Itu rumusnya. Nah, ini yang tidak lengkap berarti yang tidak lengkap pada kasus yang pertama, ditambah yang tidak lengkap pada kasus yang kedua, ditambah yang tidak lengkap pada kasus yang ketiga.
yang tidak ada juga sama ya. Jadi yang tidak ada pada kasus pertama ditambah yang tidak ada pada kasus yang kedua. Nah, ditambah yang tidak ada pada kasus yang ketiga. Jumlah yang diperiksanya berapa? 3, kan kita hanya memeriksa 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus. Nah, ini kita tinggal, nah, ini copy. Nah, kurang lebih bikin rumusnya seperti ini. Begitu juga yang ini sama, ya. Nah, terus kalau untuk persentase, berarti kita persentasekan. Tapi sebelum persentasekan, berarti kita yang lengkapnya, rumusnya sama dengan ini ya, pada rekapitulasi yang lengkap dibagi jumlah yang kita periksa. Enter ininya dipersenkan nih di sini. Ya. Yang ini pun sama, yang tidak lengkap sama dengan yang tidak lengkap pada rekapitulasi dibagi jumlah yang diperiksa dipersenkan. Yang tidak ada juga sama. Yang tidak ada pada rekapitulasi dibagi jumlah yang kita periksa dipersentasekan. Lalu seperti ini. Nah, untuk yang ini di average ya. Jadi sama dengan average dari ini. Enter. Nah, ini juga kan sama ini. Nah, ini jumlah yang diperiksanya 3 ya, berarti di average-kan juga dari sini sampai ke sini. Nah, untuk persentase juga sama, ini di average-kan dari sini sampai ke sini. Kita seret aja. Nah, ini. Untuk yang rata-rata itu adalah yang average ya. Begitupun juga yang ini sama, dan ini juga yang average-nya. Nah, sekarang kita contoh mengisi. Misalkan, pada kasus ini anggaplah nomor reka medisnya 1, anggap ya. Kan nomor reka medis itu biasanya 6 digit, anggaplah 1, begitu. Nah, di nomor reka medis 1 ini, nama lengkapnya sudah lengkap. Nah, ini tulisnya kalau lengkap, dilengkap berarti 1. Berarti yang tidak lengkapnya 0 ya, atau tidak usah diisi, yang tidak adanya 0 atau tidak usah diisi. Begitu. Nomor reka medisnya lengkap, misalkan. Jenis kelaminnya tidak diisi, jadi tidak lengkap. Tempat tanggal lahirnya adanya cuma tanggal lahir aja, tempatnya nggak ada, berarti tidak lengkap. Umurnya, nah tidak ada di form itu kolom untuk umur, maka tidak ada. Pekerjaannya lengkap, misalkan alamatnya tidak ada nama jalan, ataupun tidak ada desanya atau kelurahannya, maka tidak lengkap. Pendidikan sudah lengkap, misalkan agama lengkap, cara bayar lengkap, cara penerimaannya lengkap, cara masuk lengkap, data penanggung jawabnya lengkap, status perkawinannya tidak ada karena dia belum kawin misalkan. Nah, terus sekarang reka medis yang nomor 2. Nah, nama lengkapnya lengkap, nomor reka medisnya lengkap, jenis kelaminnya lengkap, tempat tanggal lahir lengkap, umurnya tidak ada di formulirnya untuk isian umur, jadi tidak ada. Terus pekerjaan dia belum bekerja, jadi tidak ada. Alamat lengkapnya sudah lengkap, pendidikannya lengkap, agamanya lengkap, cara bayarnya lengkap, cara penerimaan, cara masuk, data penanggung jawab lengkap, perkawinan lengkap misal. Nah, ini nomor reka medis yang ketiga. Ini yang lengkap, namanya lengkap. Nomor reka medisnya tidak lengkap karena tidak dicatat misal. Jenis kelaminnya, nah ini tidak ada, misal tempat tanggal lahirnya tidak ada tempat lahirnya, jadi tidak lengkap. Umurnya lengkap, misalkan pekerjaannya lengkap, alamatnya lengkap, pendidikannya ada, ini ada. Nah, ini kesininya otomatis. Nih, otomatis terisi, dan ini ketika dijumlahkan, average yang ini
Ini pasti harus 100%. Nah, ini berarti sudah benar. Dan sini pun sama kurang isinya. Dan ini akan otomatis dari sini, ini akan otomatis ke grafiknya nih, terisi. Untuk yang kriteria identifikasi pasien, yang lengkapnya ada 76%, yang tidak lengkapnya ada 12%, yang tidak adanya ada 12%. Yang lainnya, kriteria yang lainnya masih 0, karena kan kita belum isi ini nih. Nah ini ya, belum isi. Nah, itu kok bisa otomatis? Nah, gampang. Ini kan lengkap pada identifikasi pasien. Berarti sama dengan mana yang lengkap pada identifikasi pasien. Nah, yang ini, terus enter. Yang ini juga sama, yang tidak lengkap sama dengan pilih pada kriteria yang identifikasi pasien, pada pasien yang tidak lengkap, enter. Ini juga sama, ya, yang ini berarti. Kalau yang ini berarti sama dengan, nah yang ini ya, pada laporan yang penting dan yang lengkapnya ini. Dan seterusnya. Nah, terus berikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, yang dilakukan oleh petugas adalah didapat angka kelengkapan terbesarnya pada kriteria yang mana, nih di antara yang ini, pada kriteria yang mana, nanti kalau sudah terisi semua, sebesar berapa persen, sebutkan, sedangkan angka ketidaklengkapan yang terbesar pada kriteria yang mana, khususnya pada apa, misalnya pada diagnosis atau pada apa ya, sehingga diperlukan follow up kepada pihak siapa untuk segera dilengkapi. Ini grafiknya juga akan otomatis, ya. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai analisis kuantitatif. Semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya bisa dicek di video selanjutnya mengenai analisis kualitatif di sini ya. Nah, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan terima kasih.